Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang analisis surat lamaran pekerjaan. Nah, semoga kalian semua sehat ya. Pada hari ini siap belajar ya anak-anak. Kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, lanjutan dari materi yang kemarin. Kita akan belajar tentang bagaimana unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan kita akan menganalisis kebahasaannya serta memperbaiki kesalahan kebahasaan terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian diharapkan mampu menganalisis ya kesalahan-kesalahan surat yang terdapat pada surat lamaran, kemudian memperbaikinya dari segi kebahasaannya dan strukturnya. Dan juga kalian diharapkan mampu menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari kemarin bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada struktur isi surat lamarannya. Nah, pertama itu dia harus memperhatikan ya surat lamaran itu kita tulis bisa berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, bisa dari pengumuman, permintaan dari suatu instansi atau inisiatif sendiri. Kalau berdasarkan iklan, biasanya ada kata-kata setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa, nah itu berarti berdasarkan iklan karena di situ ada kata-kata dalam harian, tanggal. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenaan hal tersebut maka. Nah, ada kata-kata seperti itu berarti surat lamaran kamu berdasarkan iklan. Kemudian apabila kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari seseorang, maka awal daripada kalimat kamu akan mengatakan bahwa menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan Bapak, Ibu membutuhkan sehubungan dengan hal itu. Nah, seperti itu. Apabila pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, berarti berdasarkan dengan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian keempat, apabila kamu mengetahui lowongan pekerjaan berdasarkan instansi pada sekolah, berarti setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, bla 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 bla. Nah, apabila berdasarkan inisiatif sendiri, maka kata-kata yang kamu sampaikan adalah yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan yang Bapak pimpin. Anak-anak, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang belum tepat. Coba kamu analisis ya dari segi kebahasaannya apa sudah tepat atau belum. Kamu perbaiki ya berdasarkan kebahasaan surat yang benar, kemudian berdasarkan sistematika penulisan yang benar. Nah, kan kita ketahui bahwa tempat dan tanggal pembuatan surat itu kan ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Sudah benar belum di sini? Coba lihat tempat tanggal ada titik tidak? Nah, kalau tidak ada titik berarti sudah benar. Kamu pindahkan ke dalam kerjaan yang baru sesuai dengan penulisan surat lamaran yang tepat. Kemudian lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan, itu yang benar. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Misalnya gini, kamu mengatakan yang terhormat Bapak Joko, tidak boleh ada kata bapaknya ya. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Misalnya kamu singkat JLN juga tidak boleh. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Misalnya YTH, Manajer Sukses Mandiri, Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata, Jakarta. Nah, ini benar ya karena tidak diakhiri dengan tanda titik di setiap barisnya. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, berdasarkan ya. Kemudian alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kenapa? Agar pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Munculkan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Misalnya gini, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama bla bla bla, pendidikannya apa. Itu kan berarti kamu memunculkan, menggambarkan kamu tuh siapa. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Identitas.
Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menulis keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya itu ya. Kemudian maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar menulis surat. Kemudian menyatakan lampiran ya. Penutup, nah itu seperti yang dilihat, demikianlah surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Kemudian salam penutup, tanda tangan ya. Nah, tugas kalian, Anda bermaksud ingin melamar pekerjaan di perusahaan di sekitar tempat tinggal Anda. Tuliskan surat lamaran tersebut berdasarkan inisiatif pribadi. Kerjakan pada kertas folio bergaris, kemudian kirimkan pada Google Classroom. Nah, ini contoh soal-soal ujian nasional anak-anak yang biasa muncul ya, kamu lihat. Ada lowongan pekerjaan di situ. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut yang benar adalah yang D ya. Kenapa? Karena sudah jelas di situ ada tanggal, bulan, tahun, kemudian ada maksudnya, ingin melamar sebagai apa ya. Yang kedua, perbaikan kalimat penutup. Yang benar adalah B ya, karena Bapak tidak boleh huruf kecil tapi huruf besar. Nomor 3, penulisan yang benar yang mana? Yang D. Kenapa D? Karena NTPA awal-awalnya harus huruf kecil karena itu merupakan satu bagian satu paragraf. Nomor 4, kalimat pembuka surat lamaran yang tepat adalah A. Karena apa? Karena A yang menyatakan dia mendapatkan lowongan pekerjaan itu tahunya dari surat kabar. Nomor 5, penutup surat yang sopan itu adalah yang E ya. Kenapa? Karena ini menyatakan bahwa besar harapan saya dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Kalimatnya sudah sopan. Saya akhiri ya anak-anak. Kata-kata yang perlu kata-kata mutiara, belajarlah dengan sungguh-sungguh, niscaya melawan hati yang kosong. Berhentilah berkata-kata namun lebih berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka hidupmu lebih bermakna. Berhentilah mengeluh anak-anak, mari kita kerjakan tugas dengan senang hati, maka yang kamu peroleh adalah pengetahuan. Ibu pikir sampai sekian dulu, silakan kamu simak baik-baik. Sampai jumpa, salam sehat.